Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Ceritanya berapa kelas? Alhamdulillah Pak Guru, sampai sekarang ini lancar-lancar saja. Untuk kelas yang dapatkan di tahun ajaran ini Pak Guru ya hanya 1 kelas, jadi tidak berubah, dia hanya 3 rombel dari dulu sampai sekarang. Oh begitu, dong hampir sama dengan saya, juga 1 kelas sebenarnya Pak. Oh, emang okay. Terus memang sebelumnya apa istilahnya tidak pernah mencoba sesuatu yang berbeda, atau kira-kira apa masalahnya Pak di sana kalau yang sudah kaji di sana? Oke. Untuk mencoba strategi untuk menarik minat lah ini untuk anak-anak ini, terutama kan untuk orang tua siswa di sana, itu memang sudah berapa cara yang saya sudah coba di sana Pak Guru, tapi sampai sekarang ya memang saya belum menemukan istilahnya inti permasalahan utama itu, kok kenapa sih sampai sekolah saya itu hanya setiap tahun itu kok rombelnya hanya sekian saja saya dapat gitu. Sebelumnya Anda pernah artinya mengkaji kira-kira kan kekurangan itu apa penyebabnya, artinya kan apakah sudah mencoba menggali informasi, artinya atau mungkin sama seperti sekolah-sekolah yang lain, kayak gimana ya Pak Guru, ada saingan di sekitarnya itu? Oh oke. Baik Pak Guru ya, jadi kalau untuk saingan, karena sekolah saya ini kan termasuk sekolah yang terjauh lah, terluar juga Pak Guru, ini kan antara perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Timur dia Pak Guru, SMK 2 ini. Jadi kalau melihat kondisi secara geografis memang ya di Lombok Tengah itu jarak SMK 2 Pujut dengan SMK 3 itu ya lumayan jauh sekali Pak Guru. Kalau saya melirik juga adanya sekolah-sekolah yang notabene ke madrasah ya jarang di sana itu. Ini yang memang masih saya gali terkait permasalahan apa sih kira-kira yang membuat motivasi anak itu kok seperti malas sekali sekolah, padahal sekolah itu kan kalau kita berbicara fasilitas ya Pak Guru ya sudah lumayan dia, dan satu-satunya sekolah kemaritiman yang memang khusus di Lombok Tengah sudah Pak Guru, wakili Lombok Tengah itu. Memang di sana bagaimana dengan Pak, jumlah penduduk? Artinya kan ini terkait dengan motivasinya. Bagaimana artinya penduduknya ramai kah, atau memang kan biasanya kalau di
bagian selatan tuh cenderung penduduk sepi tuh. Nggih. Memang Pak Guru ya, kalau melihat jumlah penduduk di sana itu setelah saya ikut kemarin di sebuah kegiatan di desa, ini kan di Desa Awang itu sekarang baru definitif ya Pak Guru. Ah, Baru definitif dia, mungkin cuma 3 bulan lah baru definitifnya umurnya. Yang kemarin kan sebelum dia pecah kawasan ini yang Pujut kan, Pujut ini kan kecamatan paling luas Lombok Tengah Pak Guru. Jadi Wah. Desa Merta itu desa terpinggir. Nah, Merta itu kan pecah dia menjadi bagian dari Awang ini. Jadi Awang sekarang punya desa sendiri dia. Namanya Desa Awang. Desa persiapan yang kemarin. Tapi sudah definitif sekarang dia Pak Guru. Kalau saya melihat jumlah penduduk di sana ya yang namanya daerah pesisir di sana, benar sih kata Pak Guru juga di sana. Agak sepi dia penduduknya Pak Guru. Tidak terlalu banyak untuk kakaknya yang ada di sana. Nah, kalau kita kira-kira persentase jumlah penduduk dengan siswa yang masuk itu apakah sudah balance atau seharusnya saya bisa dapatkan siswa lebih banyak gitu atau gimana Pak? Oke. Nah ini Pak Guru, saya lihat kan amati, saya kan juga sering turun ke SD, SMP, kan kebetulan kan jarak SMP Tiang dengan sekolah Tiang ini kan hanya bisa dibilang jarak satu tembok dia Pak Guru. Cuma bersebelahan dia. Nah kalau saya lihat dari SMP-nya saja Pak Guru, itu ya luar biasa sekali sebenarnya untuk murid yang ada di sana. Nah itulah yang sebenarnya kami harapkan, bagaimana supaya anak-anak yang di SMP 10 itu bisa kita tarik semua gitu Pak Guru menanya. Tapi kok kenapa setelah mereka keluar dari SMP 10 itu ya hanya berapa persen yang masuk ke SMK itu Pak Guru. Berarti di sini jumlah persentase yang melanjutkan sekolah itu banyak berkurang itu maksudnya Pak Guru? Iya, kalau yang di tempat saya itu ya memang berkurang deh Pak Guru, kebanyakan keluar dia ke Peraya, keluar ke keluar sekolah yang lain. Milih sekolah yang lain dia Pak Guru. Seperti itu. Memang Pak Guru nggak pernah membuat langkah strategi dari awal misalnya dengan sosialisasi atau memperkenalkan sekolah itu Pak? Apakah untuk langkah seperti yang Pak Guru sampaikan tadi itu memang ada yang sudah saya terapkan, ada yang saya sudah coba Pak Guru. Tapi untuk sosialisasi ini memang yang kan harus dibantu oleh stakeholder juga yang ada di sana Pak Guru. Stakeholder itu ya terutama pemerintah desa lah, paling tidak kan memberi arahan kepada masyarakat supaya mau menyekolahkan anaknya di sekolah itu, jadi tidak usah dikeluar. Kalau kita berbicara tentang zonasi ya Pak Guru, memang ketimbang dia akan sekolah ke luar dari Kecamatan Pujut itu ya harus dia mondok Pak jauh Guru, gitu. Jauh dia. Cuma di sini memang saya lihat kerjasama ini yang masih kurang Pak Guru antara pemerintah, antara sekolah dengan stakeholder yang di sana itu. Jadi ini mungkin yang membuat membuat seolah-olah warga di sana itu kok merasa enggan untuk memotivasi anaknya atau memasukkan anaknya di sekolah saya itu. Terus langkah selanjutnya selain sosialisasi dengan artinya SIDA membutuhkan kerjasama dengan dengan stakeholder misalnya pihak desa atau kadus atau kira-kira dengan sekolah apakah itu bagaimana sudah dilakukan atau apakah sudah dilakukan Pak? Bagaimana? Memang untuk untuk kerjasama itu Pak Guru tetap kita lakukan dengan stakeholder setempat itu, tapi memang belum maksimal sampai sekarang ini karena kan sekolah ini kan termasuk sekolah yang baru lah Pak Guru, karena dia berdiri 2018 dia berdiri. Sekolah ini kan hanya berapa tahun kan, tapi kan karena sekolah ini merupakan sekolah kemaritiman dengan fasilitas yang memadai lah Pak Guru ya, bangunannya juga ya bisa dibilang tidak main-main lah. Sayang sekali Pak Guru kan, itu saja sih, apalagi Tiang yang tugas di sana sudah 3 tahun
merasakan itu kok kenapa ya, fasilitas yang begitu bagusnya ini kok tidak bisa dikembangkan oleh SDM setempat. Nah, seperti itulah Pak Guru. Pernah enggak sudah mencoba menggali informasi, artinya motivasi mereka memilih sekolah di luar dibandingkan sekolah yang di dekat rumahnya lah gitu. Kan dari kalau kita lihat berdasarkan potensi siswa seharusnya sudah mendapatkan berapa kelas kira-kira Pak? Nah, Pak Guru. Nah, kalau kita melihat Pak Guru, sebenarnya untuk tahun ajaran yang sekarang ini untuk kelas 1-nya itu memang kami targetkan paling tidak 2 kelas kami dapat Pak Guru kan. Tapi setelah kita coba dobrak dia dengan beberapa istilahnya pengenalan, kemudian belum dari apa namanya, kalau untuk penempelan baliho, kemudian ini semua lah memperkenalkan lah keberadaan dari SMK ini. Ya memang ada peningkatan Pak Guru, ada peningkatan, tapi belum terlalu signifikan gitu ya. Belum signifikan lah, ada peningkatan ketimbang saya bandingkan dengan tahun yang lalu Pak Guru. Gitu. Kalau yang tahun lalu, mohon maaf Pak Guru, bisa dibilang yang target kita dapat 30 lah maksimal siswa itu paling hanya 15, 12 orang. Yang itu pun kalau kita akan bagi kan tidak mungkin jadi 2 kelas lagi Pak Guru kan, nggak mungkin. Dan itu udah coba kita komunikasikan dengan pihak terkait juga kan, pihak kayak Dikbud, Dinas ini semua. Sebenarnya untuk SMP 10 Pujut itu saja bisa kok kita akan sebenarnya Pak Guru, tapi inilah karena mungkin terkait dengan masalah minat juga sih Pak Guru dari siswa-siswa SMP itu kan. Mungkin ada yang di sini kan kita artinya minat masyarakat di sekitar itu sangat kurang untuk melanjutkan ke SMK, cenderung keluar gitu Pak. Kira-kira langkah yang atau strategi yang sudah buat untuk menarik minat supaya tertarik ke SMK itu gimana kira? Intinya begini Pak Guru ya, setelah dia coba mempelajari, menggali informasi dari orang-orang yang berpengaruh juga di tempat itu. Ini kan kita wilayah pesisir Pak Guru ya, jadi iya benar. Baru saya tugas saja di sana, saya baru tahu bahwa orang-orang yang ada di pemukiman pesisir itu ternyata bukan orang Pujut aslinya Pak Guru, tapi kebanyakan orang Bugis Mandar. Oh iya, rata-rata itu Pak. Rata-rata Bugis Mandar, pinggir pantai. Jadi untuk solusinya Pak Guru ya, kami itu dari setiap angkatan, karena kan mindset berpikir orang sana itu, apa sih yang kita dapat dari sekolah? Dan misalnya, apa sekolah ini bisa menjamin nggak anak saya itu nanti punya kerja? Kan itu mindset yang kami akan, Pak Guru, kita akan rubah di sana itu. Makanya setelah kita jalin kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sana itu, dari beberapa angkatan yang sudah alumni dari SMKN 2 Pujut itu, kami coba istilahnya melakukan MOU kerjasama dengan pihak-pihak seperti Balai Penampungan Ikan yang ada di sana Pak Guru, perusahaannya itu ya direkrut semua Pak Guru. Nah seperti itu, jadi itulah nanti yang menggambarkan bahwa SMK 2 Pujut itu mampu loh mencetak SDM yang berkualitas, mampu loh menciptakan lapangan kerja ketika mereka sudah keluar dari SMK 2 Pujut. Itu yang kami lakukan terus Pak Guru. Jadi kami melakukan ada drop out-nya lah Pak Guru. Oh gitu. Berarti kan sudah berusaha mensosialisasikan dengan orang-orang yang berpengaruh atau tokoh-tokoh masyarakat di sana Pak Guru kan. Bagus sekali Pak. Cuman begini, kalau dilihat sekali lagi kan pada intinya input yang masuk dari SMP itu sangat kurang ya Pak. Jadi saya rasa itu bagus Pak, ditingkatkan terus, mungkin agak lebih intensif. Bagaimana kalau sekali lagi Pak, saya kepingin tahu yang drop out dari SMP tadinya tidak melanjutkan sekolah baik di luar maupun di SMK, kira-kira berapa persen Pak?
Kalau kita presentasikan Pak Guru ya yang Yang drop out istilahnya ini Pak. yang drop out lah, yang tidak bisa kita Ya. cover itu setengahnya Pak Guru dari Berarti banyak ndak sekolah dari apa SMP namanya itu yang dari SMP itu yang seharusnya jadi masuk harapan ke kami. SMA. Nggih, Ya, masuk masuk ke SMA SMA, atau yang masuk atau yang ke oke, SMK melanjutkan itu gitu. nggih. Melanjutkan. Kebanyakan ada yang keluar ke Peraya, ada yang sekolah ke Lombok Timur, ada yang sampai ke Lombok Barat, Pak Guru kan. Kalau sebenarnya kalau bisa saja kita tarik semuanya, Pak Guru itu Artinya membuat Insyaallah. kepercayaan sekolah, membangun kepercayaan itu. Ini sebenarnya Pak Guru yang saya Oh, anukan ya, membangun kepercayaan sekolah ini di mata masyarakat ini dulu. Keberadaan dari SMKN 2 Pujut ini yang memang harus kita, ini loh hasilnya SMKN 2 Pujut ini. terus baik Pak, itu kan tadi SIDA sudah berusaha dengan orang-orang tokoh masyarakat. Selain itu, bagaimana dengan tanggapan rekan-rekan sejawat di sana dengan jumlah siswa yang seperti ini? Kalau untuk tanggapan Pak Guru dari rekan-rekan sejawat ini, karena kita kan ketemunya di sana Pak Guru nih. Dan jadi ada yang memang seperti saya kan yang sudah lama di SMA. Ini kebanyakan teman-teman SMA yang guru-guru normatif ini, begitu menghadapi suasana yang seperti itu Pak Guru, yang memang di sana ada perasaan sedihnya juga ada Pak Guru ya. Nah, perasaan istilahnya kok seperti ini. Nah, selalu itu yang membayangi kami terus Pak Guru. Ada apa? Kok bisa seperti ini ya sekolah ini kan? Tidak seperti sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Selain menggunakan strategi pendekatan ke masyarakat, secara internal strategi apa yang dilakukan Pak Guru? Artinya dari secara internal untuk selain tadi pasang baliho dan sebagainya tadi. Untuk internal yang kami lakukan Pak Guru ya, jadi kami itu bekerja sama dengan Kadus di sana itu, komite sekolah. Kemudian nanti kami yang tentunya dari rekan-rekan sejawat itu melibatkan guru BK, wali kelas, nah seperti itulah. Jadi orang-orang yang memang sudah mengenal kultur yang ada di sana itu, ya seperti program home visit jadinya Pak Guru. Gitu, jadi door indoor modelnya Pak Guru. Jadi kami jemput bola Pak Guru modelnya. Karena kan untuk kami baik, untuk berikutnya Pak, gimana kira-kira selain seperti itu, apakah akan tetap dilakukan? Artinya ada komunikasi dengan stakeholder itu. Pak Guru. Kalau untuk kedepannya Pak Guru, setelah saya melihat perkembangan yang dari angkatan yang sekarang sudah ada perkembangan yang secara signifikannya untuk motivasi murid yang mau sekolah di sana itu, tetap untuk kolaborasi kerjasama dengan rekan-rekan sejawat untuk melibatkan stakeholder terkait yang ada di sana itu memang harus tetap kita lakukan. Karena intinya di sini kan bagaimana caranya kita membangun kepercayaan dari masyarakat itu tentang keberadaan dari sekolah ini Pak Guru. Jadi sekolah ini mampu loh bersaing dengan sekolah yang di luar itu Pak Guru. Baik Pak Guru, kayaknya bagus sekali cerita SIDA ini. Jadi saya rasa langkah SIDA dengan berusaha membangun kepercayaan, artinya supaya masyarakat itu percaya dengan membuat melalui sosialisasi lewat tokoh-tokoh masyarakat, bahkan SIDA berusaha untuk bekerja sama dengan bahwa ada suatu perusahaan gitu untuk menampung mereka, itu sudah langkah yang luar biasa. Saya kira cukup percakapannya, lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Guru. Baik. Pak Guru. Terima kasih banyak ya cerita atas gimana menurut SIDA? Ya, itu bagus sekali. Saya kira diteruskan aja dulu Pak Guru. Mudah-mudahan Pak Guru, karena saya sudah istilahnya ada pengalaman juga sih sedikit Pak Guru melihat perubahan ini adalah perkembangannya sendiri, dan insya Allah tetap saya akan lakukan Pak Guru cara itu, tapi akan lebih saya intensifkan lagi Pak Guru untuk mencapai ya istilahnya maksimal lah, maksudnya yang Pak Guru, supaya dia maksimal apa yang kami harapkan bersama itu di sana. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Giliran Pak Guru. Oke. Berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubi Pak Guru. Oke. Selamat sore Pak Guru, gimana kabar? Sore. Alhamdulillah sehat. Nabi cerita ini Pak Guru. Oke. Ini Pak Guru, boleh nggak saya ganggu waktunya sebentar? Pak Guru, ada yang saya mau bicarakan. Oh boleh. Gimana apa? Jadi begini Pak Guru, saya pengen tahu nih tentang, karena tadi saya pernah mendengar ini bahwa keadaan sekolah saya dengan sekolahnya tempat Pak Guru bertugas itu untuk hasil dari PPDB kemarin ini Pak Guru, gimana? Ya sebenarnya saya juga gimana ya ceritanya. Saya di sini kota tapi pinggir kota Pak Guru. Tidak seperti sekolahnya Pak Guru. Saya jujur sekarang itu dapat 28 siswa. Itu kan kalau secara bagi-bagi ya satu kelas lah realnya. Cuman kami karena kerjasama dengan sekolah terbuka, jadi kami bisa membuatnya menjadi 2 kelas, mengelola SMP terbuka. Cuman ada sedikit kekhawatiran Pak Guru di sini. Kekhawatiran. Memang secara di Dapodik itu kami sampai 18 kelas di Dapodik. Sehingga kalaupun teman-teman sertifikasi, saya rasa terakomodir. Cuman nanti suatu saat nanti terbuka ini mandiri gitu. Artinya dia melepaskan diri dari terbuka itu karena kami bekerja sama dengan pondok pesantren. Nah, otomatis kan realnya kami hanya 3 sampai 4 kelas, Pak Guru. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, otomatis banyak teman-teman sertifikasi akan terdampak gitu. Apalagi dengan sistem sekarang itu, jujur Pak Guru, kita nggak bisa nolak yang namanya SK Bupati itu. Jadi secara persentase jumlah guru dengan siswa itu lebih banyak guru dibandingkan lebih siswa banyak kalau guru realnya. Iya. realnya. Tapi syukur saja masih ada SMP terbuka istilahnya. Begitu Pak Guru kondisi sekolah. Nah, untuk sejauh ini apa yang sudah Pak Guru lakukan untuk menghadapi tantangan tentang PPDB ini Pak Guru, terkait dengan masalah murid ini, presentasi murid yang masuk sekolahnya Pak Guru? Nah, ini yang masih apa istilahnya? Masih sangat kendala. Kenapa sih bilang? Mungkin teman-teman merasa nyaman, artinya tidak terganggu dengan kebutuhan pemenuhan jam itu. Jadi saya melihat pergerakan teman-teman jarang sekali mau pedulikan dengan jumlah siswa. Cuman saya secara pribadi itu karena ikut mengelola sekolah terbuka itu dan secara eksplisit teman-teman di terbuka itu tinggal minta izin aja ke dinas, terbentuk dah sekolah regulernya. Nah itu yang saya khawatirkan. Tapi sering sekali saya ingatkan kepada teman-teman rekan-rekan itu, mari kita berbuat sekarang, artinya perbaiki pelayanan, perbaiki motivasi, sehingga kepercayaan masyarakat itu kembali lagi ke reguler ini. Karena jujur saya dulu 2017 itu datang sekolah itu ada 17 antara 12 sampai 13 kelas Pak. Sekarang boleh dalam jangka waktu berapa tahun, 2017 sampai hampir 7 tahun 8 tahun ini cenderung menurun. Artinya Nuha sini nuha aja.
pada gangguan sama. Inilah. Nggih, nggih. Adam. Nggih. Halo Pak, Nggih, nggih. maaf Gangguan putus jaringan ini dia tadi. putus. Nggih. Iya, saya innalillah, saya apa sih ini? Nggih. Sebentar dulu Pak Guru, saya kayaknya nih. Nggih, Oh coba ya, udah aman. Oke, aman. Sudah Oke. aman Pak Guru. Kita lanjut Pak Guru nggih. Ini ceritanya Pak Guru. Nggih. Gini dah. Jadi di sekolah itu kan secara sekarang itu masih aman gitu. Cuman saya pribadi dan beberapa rekan itu khawatir nanti suatu saat terbuka itu akan lepas. Nah, yang jadi masalah itu kan apalagi di sekitar kami itu ada 2 sekolah baru, ya, yang setingkat SMP. Ya, memang kita ada di kabupaten itu sistem zonasi, cuman sekolah swasta ini lebih, istilah teman-teman itu lebih garang gitu kan, dengan apalagi di sana ada sosok yang ditokohkan itu kayak tuan guru dan sebagainya itu kan, mereka selalu berinteraksi dengan masyarakat, baik di hari-hari besar Islam dan sebagainya kan, itu cenderung masyarakat akan meningkatkan kepercayaan ke madrasah atau ke sekolah swasta tersebut. Apalagi di sana dengan di awal tahun mereka dijanjikan dengan seragam gratis macam-macam, dan jujur saya melihat teman-teman di sekolah itu lalai. Seperti saya ceritakan tadi Pak Guru. Dari 12-13 kelas sekarang boleh dibilang 4-5 dah realnya itu. 4 realnya nih. Baik Pak Iya. Guru, ya. Memang ini untuk permasalahan kita hampir 11-12 Pak Guru ya, dengan tiang yang ada di sana. Nah, kira-kira Pak Guru di sini yang Pak Guru butuhkan di sini untuk ini apalagi dari cerita Pak Guru itu menarik sekali. Sekarang ada 2 sekolah baru di sini kan yang menjadi ya, bukan saya bilang saingan Pak Guru kan, tapi kan istilahnya nanti kalau seandainya itu bisa saja mengambil hati kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana, ya tentunya kan tempat tugasnya Pak Guru juga nanti akan lebih berkurang muridnya. Nah, ini Ya, yang saya pengen tahu Pak Guru, apa kira-kira yang Pak Guru butuhkan untuk istilahnya supaya keadaan yang dulu itu bisa enggak untuk siswanya Pak Guru. Sekolah jadi dipercaya lagi sama masyarakat. Dipercaya lagi sama masyarakat. Nih, apa kira-kira yang dibutuhkan? Yang jelas yang dibutuhkan itu untuk membangun kepercayaan itu, ini satu langkahnya. Buat pelayanan di sekolah itu menjadi maksimal. Artinya pada intinya jangan sampai ada kasus-kasus negatif yang muncul atau berita-berita negatif tentang sekolah yang muncul di masyarakat. Contohnya nih Pak Guru, misalnya anak ada yang bertindak asusila, ya, kejadian di sekolah kan. Nah, itu kalau keluar sampai masyarakat kan itu macam-macam ceritanya. Padahal kan yang kita tahu ceritanya itu kita sebagai guru dan masyarakat lingkungan sekolah itu aja. Nah, terus misalnya kasus miras, ya, kan yang namanya anak kan kadang-kadang ya nyari ekstensi diri, berani dia minum di sekolah Pak Guru. Nah, tapi dan terakhir itu ada kasus gini Pak, itu tidak bisa kita bendung. Misalnya ada cerita sampai ke membuat judul apa istilahnya? Ibu tiriku teman kelasku. Paham? Nah, gimana itu Pak? Jadi kami sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Kasus miras, kasus tindak asusila. Emang kalau saya analisa ada seperti itu, terlihat dari ini, Bapak Ibu guru yang cenderung kurang disiplin mengawasi anak-anak. Artinya mohon maaf Pak, bukan mau meremehkan teman-teman tuh.
cenderung abai. Misalnya kita masuk jam 8, contoh gitu kan. Mereka Oke. biasa saja molor 15 menit. Nanti sebelum keluar sudah belum waktunya keluar sudah keluar. Artinya yang kan kita SMP ada pergantian Pak Guru. Oke. Keluar dia lebih awal keluar, nanti masuknya telat. Otomatis ada bolong di sana kan kelasnya. Oke. Artinya ada jeda waktu. Nah, di Ada sanalah jeda waktu. kemungkinan anak-anak untuk bersikap seperti itu. Nah, makanya saya bilang sama kawan mari kita disiplin baik-baik. Artinya berikan pelayanan maksimal kepada anak, kurangi hal-hal seperti itu. Cuman di sini Pak, sering sekali saya menyampaikan hal-hal tersebut, namun Bapak Ibu guru itu belum apa istilahnya, belum ngeh karena mereka saya melihat tidak akan berpikir kalau tidak terganggu dalam arti secara finansial sertifikasinya itu. Jadi agak cuek lah gitu Pak Guru. Oke. Berarti masih di posisi nyaman lah Pak Guru ya. Iya, seperti itu. Padahal kalau dibilang, wih ada banjir bandang, mau datang gitu kan. Oh enggak ada, enggak percaya. Kayak gitu dah Pak Guru. Tidak memperdulikan ya. Baik Pak Guru ya, menarik sekali ini Pak Guru sebenarnya kita perbincangkan untuk sore hari ini. Tapi di sini Pak Guru satu saja ini, kira-kira untuk menghadapi itu Pak Guru, ada gambaran enggak dari Pak Guru tentang strategi apa yang Pak Guru akan lakukan untuk menghadapi situasi itu Pak Guru? Ya strateginya paling gini Pak, saya ini kan udah beberapa kali ganti kepala sekolah, yang jelas hal ini akan disampaikan, diingatkan kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah lebih tegas, lebih serius mengenai kedisiplinan rekan-rekan tersebut, karena dengan pelayanan maksimal artinya disiplin itu saya rasa tidak akan ada hal-hal negatif yang muncul pada anak-anak. Yang kedua, saya akan lakukan dengan teman-teman yang bisa saya ajak gitu. Dan saya secara pribadi berusaha menjadi ya mungkin mencontohkan kepada mereka, pada rekan-rekan, ayo seperti ini. Mungkin itu aja Pak Guru. Oke, luar biasa sekali Pak Guru ya untuk gambaran strategi yang Pak Guru lakukan nanti. Untuk anunya Pak Guru, apa namanya? Ini yang sekarang ini berarti hanya satu rombel Pak Guru dapat ya untuk tahun ajaran ini ya? Ya realnya satu rombel, tapi kan Real satu rombel. Ya 2, karena ada tambahan dari anak terbuka secara dapodik tidak ada masalah sih sebenarnya. Oke. Nah untuk kebijakan dari kepala sekolah sendiri Pak Guru, mohon maaf untuk fasilitas misalnya di sana itu apakah pihak sekolah itu apa namanya menyediakan fasilitas yang memang? Kalau fasilitas secara alhamdulillah terpenuhi ya, cuman kan karena di sini kepala sekolah yang satu dengan yang lain kebijakannya berbeda-beda. Seperti kemarin ada yang ingin memajukan eskulnya, ada yang agak lebih off gitu kan. Nah itu yang jadi kendala juga, sehingga agak sulit pada saat nanti sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah itu apa ya yang kita jual gitu. Dan jujur dalam setahun itu kami minim prestasi, jadi tidak ada yang kami banggakan. Namun alhamdulillah ada beberapa anak sudah mulai termuncul sini. Dan saya lihat kepala sekolah yang sekarang lebih agak peduli dengan permasalahan sekolah. Mudah-mudahan sih ke depannya Pak agak lebih baik. Oke. Mudah-mudahan Pak Guru ya. Jadi intinya semua di sini kan kolaborasi saja Pak Guru nggih. Siap Pak. Insya Allah kebijakannya itu kalau di internal kita tidak ada kolaborasi kerjasama, tentunya untuk mewujudkan impian kita bersama itu mungkin benar Pak. Agak sulit juga Pak Guru nggih. Insya Allah nanti kita akan perkuat. Menarik sekali Pak Guru ini untuk perbincangan kita ini. Saya rasa ini untuk hari ini kita selesaikan saja Pak Guru ya. Mudah-mudahan nanti Pak Guru dan saya juga bisa mengimplementasikan strategi tersebut di sekolah kita masing-masing. Siap Pak Guru. Oke.
Baik, Pak Guru, mungkin itu saja.